Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah salat zuhur rahimakumullah. Judul tausiah singkat kita pada hari ini adalah 4 perkara yang mendatangkan bahagia. Seluruh kita menginginkan kebahagiaan. Oleh sebab itu, dengan sekuat tenaga kita mengupayakan kebahagiaan itu, baik siang maupun malam. Namun kaum muslimin, banyak di antara kita yang tidak tahu dan belum mengerti apa sebenarnya kebahagiaan itu. Ada yang mengatakan bahagia itu apabila seseorang sudah selesai menuntaskan perkuliahannya. Saat kuliah dia susah, setelah selesai kuliah malah dia makin susah karena belum mendapatkan pekerjaan. Ada yang berpendapat bahwa bahagia itu bila kita sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, menjadi ASN. Setelah dia diangkat menjadi PNS, ternyata dia belum juga menemukan kebahagiaan karena dia belum memiliki pasangan. Ada yang berpendapat bahagia itu nanti setelah kita memiliki pasangan, kita menikah, dan setelah dia menikah ternyata belum juga mendapatkan kebahagiaan yang dia inginkan karena dia belum mempunyai anak. Kesana kemari dia bertemu dengan orang, kemudian orang bertanya dengan dia, sudah punya anak belum? Pertanyaan ini menjadi beban psikologis bagi dirinya yang membuat dia tidak bahagia dalam kehidupannya. Ada yang berpendapat bahwa bahagia itu nanti setelah kita memiliki anak, memiliki keturunan. Nah, sebenarnya di mana letak kebahagiaan itu kaum muslimin? Padahal Nabi Muhammad SAW sudah memberitakan kepada kita bahwa ada 4 perkara yang dapat membuat hidup kita bahagia. Dalam riwayat Ibnu Hibban, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Arba'un minas sa'adah, al-mar'atu salihah, wal maskanul wasi', wal jarus salih, wal markabul hani." Ada 4 perkara yang dapat membuat hidup kita bahagia di atas dunia ini. Yang pertama adalah memiliki istri yang solehah. Yang kedua, memiliki tempat yang lapang. Yang ketiga, memiliki teman atau sahabat yang baik. Yang keempat, memiliki kendaraan yang nyaman. 4 perkara inilah kata Nabi yang dapat membuat kehidupan kita bahagia di atas dunia ini. Yang pertama adalah al-mar'atu solehah, istri yang soleh. Apabila kita memiliki istri yang soleh,
maka sesungguhnya kita mendapatkan kebahagiaan di atas dunia ini. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu kebahagiaan di atas dunia ini adalah ketika kita memiliki istri yang soleh. Makanya di dalam agama Islam, sebelum kita memilih pasangan, kita dianjurkan untuk memilih pasangan itu memprioritaskan dari segi atau aspek keagamaan, kebaikan dan kesolehan seorang wanita itu. Karena ketika istri yang kita miliki itu adalah istri yang solehah, maka insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Karena istri yang solehah sesungguhnya adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Ad-dunya'u mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu solehah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solehah. Dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW mengatakan, kenapa istri yang solehah itu dapat menyebabkan kebahagiaan hidup di atas dunia ini? Karena kata Rasulullah, istri yang soleh itu menyenangkan bila kita pandang, akan mentaati ketika kita perintah, dan akan menjaga diri ketika dia jauh dari suami. Rasulullah SAW pernah bersabda, maukah aku beritakan kepada kalian sebaik-baik yang dimiliki oleh seorang suami? Kata Rasul, dia memiliki istri yang solehah, yang menyenangkan bila dia dipandang, kemudian mentaati apabila diperintah, dan dia mampu menjaga kesucian dirinya saat ditinggal oleh suami. Inilah kebahagiaan pertama yang di atas dunia yang akan kita rasakan bila kita memiliki istri yang solehah. Yang kedua, kaum muslimin, wal maskanul wasi'. Maskan diambil dari kata sakinah. Sakinah itu adalah tempat kebahagiaan. Al maskanul wasi' adalah rumah yang lapang. Sepertinya hadis ini bertentangan dengan keadaan dan kondisi rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya, wah ya Pak Ustaz, saya sudah keliling kota Madinah tapi tak menemukan rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarkah Bapak tidak menemukan rumah Nabi? Benar Pak Ustaz. Saat Bapak mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Safatullah, assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah rumah Nabi. Itu kan makam Nabi ya Pak Ustaz? Tidak, karena saat Nabi wafat, Nabi tidak dikeluarkan dari rumahnya, Nabi dimakamkan di dalam rumahnya. Itulah rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-maskanul wasi', rumah yang lapang itu memiliki dua makna. Yang pertama, secara fisik kita memiliki rumah yang lapang. Yang kedua maknanya adalah memiliki hati yang lapang. Di mana letak hati yang lapang itu? Di dalam diri kita kaum muslimin. Siapa yang memberikannya? Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seperti ini, kita lihat sempit kehidupan Nabi. Kenapa? Karena ayahnya sudah meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi melihat dunia ini. Ibunya meninggal dunia saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih memerlukan kasih sayang seorang ibu. Kakeknya meninggal dunia saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam butuh naungan dan pertolongan. Pamannya meninggal dunia, meninggalkan Nabi saat tekanan dari kaum kafir Quraisy begitu hebat. Istrinya juga meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri yang senantiasa menolong perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua anak Nabi meninggal kecuali Fatimah yang meninggal setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempitkah hati Nabi pada ketika itu? Tidak, kaum muslimin rahimakumullah. Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita merasakan kesempitan hidup di atas dunia ini, sering-seringlah dan banyaklah membaca surah Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak
wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ayat inna ma'al usri yusra diulang sebanyak 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya kita tidak boleh putus asa. Lapangkan dada kita. Nabi Musa alaihi salam saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diminta dilapangkan hatinya. Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku untukku, mudahkanlah urusanku, kata Nabi Musa, dan hilangkanlah kekakuan lidahku. Surah Toha ayat 25 sampai 27. Kaum muslimin rahimakumullah, al-maskanul wasi itu adalah rumah yang lapang. Jadikanlah hati kita ini menjadi hati yang lapang. Inna fil jasadi mudghah, iza saluhat saluhal fasad jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiya qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam diri kita itu ada segumpal daging. Apabila daging ini lapang, maka akan lapanglah anggota tubuh yang lain. Pandangan kita akan lapang, pendengaran kita akan menjadi lapang, pikiran kita juga akan menjadi lapang. Tetapi sebaliknya, bila segumpal daging itu sempit, maka sempitlah semuanya. Sempit pikiran kita, sempit pandangan kita, sempit pendengaran kita, maka akan mendatangkan stres, depresi, mendatangkan penyakit, dan kita akan mati sebelum kematian itu menjemput kita. Kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga adalah wal jarus saleh, sahabat atau teman yang baik. Itulah yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Makanya kita umat Islam diajarkan di dalam agama kita, jadilah kalian menjadi manusia yang baik bagi teman dan tetangga kalian. Tak boleh umat Islam itu kemudian menyakiti siapapun. Jadilah manusia yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka jangan ganggu tetangga. Kawan yang baik yang ada di sekeliling kita inilah kaum muslimin al-jarus saleh. Kawan yang baik itulah kemudian yang akan membimbing kita kepada jalan yang baik. Kalau kita salah, dia luruskan kita. Kalau kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka dia nasihati kita. Itulah sahabat yang baik. Bahkan ketika ajal kita menjelang, saat kita terbaring di rumah sakit, al-jarus saleh itulah yang akan datang membisikkan di telinga kita kalimat la ilaha illallah. Bahkan ketika kita telah meninggal dunia, mereka lah yang akan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Karena persaudaraan tidak akan pernah putus. Itulah kebahagiaan di atas dunia ini, memiliki teman yang baik yang dapat membawa kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan sadiquka man abkaka la man adhakaka. Temanmu itu adalah teman yang dapat membuat engkau menangis, tetapi bukan teman yang bisa membuat engkau tertawa. Kenapa? Karena teman tertawa itu banyak kaum muslimin. Saat kita kaya, kita punya jabatan, sedang berkuasa, semua orang datang kepada kita, mengaku teman, mengaku sahabat. Tetapi sahabat dan teman sesungguhnya itu adalah orang yang membawa kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang keempat adalah al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Markab itu adalah tunggangan. Nyaman artinya tenang, adem, tantram, nyaman, tentram, dan lain sebagainya. Kendaraan yang nyaman, kendaraan yang baik itu adalah kendaraan yang mampu mengantarkan kita ke tempat-tempat pengajian, ke tempat-tempat majelis ilmu, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Punya mobil mewah, mobil yang mahal harganya, tetapi tidak pernah parkir di masjid, parkirnya di diskotik, na'udzubillahi min zalik. Itu bukanlah kendaraan yang membuat kita nyaman, bukan kendaraan yang akan mengantarkan kita kepada
kebaikan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi markabul hani itu adalah kendaraan yang akan senantiasa membawa kita, mengantarkan kita ke tempat-tempat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.